Kementerian Perdagangan, Kemendak, memberikan penjelasan terkait temuan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengenai dugaan praktik under-invoicing dalam ekspor minyak kelapa sawit atau crude palm oil, CPO. Kemendak menegaskan bahwa pencatatan nilai transaksi ekspor bukan berada dalam kewenangannya, melainkan menjadi ranah kepabeanan dan perpajakan di bawah Kementerian Keuangan. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kemendak Nimade Kusuma Dewi menjelaskan bahwa praktik under-invoicing pada dasarnya merupakan pelaporan nilai ekspor yang lebih rendah dari harga transaksi sebenarnya. Praktik ini berpotensi menimbulkan kerugian negara karena berdampak pada penerimaan pajak dan biaya keluar. Masalah pencatatan nilai transaksi atau invoicing berada dalam proses kepabeanan dan perpajakan. Itu merupakan kewenangan Kementerian Keuangan, ujar Dewi kepada CNN Indonesia. Jumat, 6 Februari 2026. Meski demikian, Kemendak memastikan bahwa pihaknya secara rutin melakukan evaluasi terhadap seluruh kebijakan ekspor yang diterbitkan, termasuk tata niaga CPO. Evaluasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan masukan resmi dari berbagai pihak serta pembahasan bersama pemangku kepentingan terkait. Kami selalu melakukan evaluasi terhadap seluruh kebijakan yang dikeluarkan. Masukan-masukan disampaikan secara resmi dan dibahas bersama pemangku kepentingan lainnya, dengan prinsip kebijakan harus seimbang dan menutup ruang yang merugikan negara, kata Dewi. Proses ekspor CPO. Dewi menjelaskan bahwa dalam mekanisme ekspor yang berlaku saat ini, pelaku usaha terlebih dahulu mengajukan persetujuan ekspor, P, kepada Kemendak. Setelah memperoleh P, eksportir kemudian mengurus pemberitahuan ekspor barang, PEB. Melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan melampirkan sejumlah dokumen, termasuk invoice dan dokumen kepabeanan lainnya. Dokumen invoicing itu biasanya diperlukan sebagai persyaratan permohonan PEB bersama dengan persetujuan ekspor. Jadi hal tersebut memang berada di bawah kewenangan Kementerian Keuangan, ujarnya. Menurut Dewi, Kemendak tidak menerima dokumen invoice tersebut secara langsung. Oleh karena itu, pemeriksaan atas kesesuaian nilai transaksi ekspor tidak berada dalam ranah Kemendak. Kalau soal invoicing itu urusan jual beli dan dilaporkan dalam proses kepabeanan. Kemendak tidak menerima invoice tersebut, sehingga tidak berada dalam ranah kami untuk memeriksanya, kata dia. Dukung penegakan hukum. Kendati menegaskan batas kewenangan, Kemendak menyatakan mendukung penuh langkah-langkah yang dilakukan Kementerian Keuangan dalam menindak dugaan praktik manipulasi nilai ekspor yang berpotensi merugikan negara. Kami sangat mendukung langkah-langkah yang dilakukan Kementerian Keuangan untuk mengurangi praktik ini, karena jelas berdampak pada penerimaan negara, ujar Dewi. Ia menilai upaya penegakan hukum dan penguatan pengawasan lintas kementerian menjadi kunci untuk memastikan tata niaga ekspor berjalan transparan dan akuntabel. Temuan Menkeu. Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkap dugaan praktik under-invoicing ekspor CPO yang dilakukan oleh sejumlah pengusaha. Dalam praktik tersebut, eksportir diduga melaporkan nilai ekspor lebih rendah dari harga sebenarnya serta mencantumkan negara transit sebagai tujuan ekspor, padahal barang dikirim ke negara tujuan akhir seperti Amerika Serikat. Artinya selama beberapa tahun kita dikibulin para pengusaha CPO. Utamanya CPO nanti kita akan kejar, ujar Purbaya dalam rapat kerja bersama Komisi 11 DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu, 4 Februari 2026. Menurut Purbaya, modus tersebut diduga menyebabkan kebocoran penerimaan negara yang berlangsung selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan memperkuat pengawasan melalui instrumen pajak dan kepabeanan. Pengawasan diperketat. Pemerintah juga mulai memanfaatkan sistem digital dan teknologi kecerdasan buatan, artificial intelligence, untuk mencocokkan data ekspor lintas negara. Langkah ini dilakukan untuk mendeteksi perbedaan nilai transaksi antara data yang dilaporkan eksportir di Indonesia dengan data impor di negara tujuan. Dari penelusuran awal, Kementerian Keuangan telah memeriksa sekitar 10 perusahaan besar yang bergerak di sektor kelapa sawit. Pemerintah juga mengklaim telah mengantongi bukti awal yang cukup untuk menindaklanjuti dugaan manipulasi nilai ekspor tersebut. Kasus ini menjadi perhatian serius mengingat kelapa sawit merupakan salah satu komoditas ekspor unggulan Indonesia dengan kontribusi besar terhadap devisa negara. Pemerintah berharap penguatan pengawasan dan koordinasi antar instansi dapat menutup celah praktik manipulatif serta memastikan penerimaan negara dari sektor ekspor dapat dioptimalkan.